Nah terus saya hanya pakai bawahan udah selesai. Tapi kalau ini saya kan pakainya berarti jarum pentul dan lain sebagainya. Pernah ketujuh nggak? Itu perlu dijawab nggak? Ini kan konteksnya bicara ya kan, nanya pernah ketujuh nggak? Iya. Yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arman Diki Reaction. Hampir saja vas bunga melayang, hampir saja saling cakar-cakaran. Hari ini kita akan melihat konten yang paling menarik dan paling asik. Kita masih mengatakan ini menarik dan asik. Kita akan melihat berawalnya dari podcast, berawalnya dari tanya jawab seputar kemualafan seorang Mbak Lisa Daiman. Beliau mualafah dari Buddhis, sebelumnya akhirnya memeluk agama Islam di balik sedikit pengalamannya mencari kebenaran di balik sebuah agama. Beliau sering dulunya berganti-ganti agama sebelum kemudian menetapkan diri ke dalam kafir dengan Islamnya. Jadi teman-teman, yang harus kita ketahui bahwa di mana setiap manusia itu benar. Arti benar itu gini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa agama itu dan pilihan agama itu sebenarnya selama ini kita bukan memiliki agama. Tapi sedang apa? Kita sedang diwarisi agama kita. Jadi rentannya manusia telah diwarisi agama daripada orang tuanya. Rentan mengimani, rentan mengiyakan, dan rentan membela. Namun, apakah benar pembelaan itu? Di saat kemudian tanpanya experience kita meneliti, di balik banyaknya agama, adakah yang paling benar dan benar-benar dikatakan agama datang daripada Tuhan? Maka butuhnya experience. Karena antum yang hari ini Kristen, coba antum bayangkan hari ini Anda Hindu, maka jangan katakan agama Anda Kristen. Wahai kalian yang hari ini Islam, kalau seandainya ibu dan orang tua kalian dulu beragama Buddha, akankah kalian akan mengatakan hari ini kalian Islam? Masih belum tentu Anda akan berani mengatakan hal tersebut. Sama juga dengan keagamaan lainnya. Wahai orang Hindu, andaikan kedua orang tuamu dahulu adalah beragama Kristen, akankah hari ini engkau beragama Kristen? Juga beragama Hindu? Masih juga belum bisa dikatakan demikian. Untuk menunjukkan apa? Agama ini yang ditradisikan. Tapi ingatlah, kita punya satu kesempatan dalam hidup untuk memilih agama dan mencari agama tersebut. Kenapa? Ketika kita menobatkan Tuhan itu ada, ingat Tuhan itu satu dan tidak banyak. Dan ketika agama Tuhan itu satu dan tidak banyak, menuntut diri kita untuk kemudian mencarinya. Di balik segala konsep yang telah manusia ciptakan. Manusia menciptakan agama dan mengkonsepsikan Tuhan. Manusia menciptakan agama dan kemudian menyuguhkan dogmatis-dogmatis di dalam keagamaan. Tapi apa tanggapan kita di balik semua keagamaan? Aku punya agama yang akan kupilih. Karena ini hidupku sekali, matiku juga sekali. Maka yang harus paling kukhawatirkan, bagaimana setelah kematian, ternyata aku salah pilih Tuhan. Tidak ada nanti di alam penghakiman kita mengatakan, oh ya Allah, ataupun ya Tuhan. Tidak tahu, karena aku diwarisi oleh keluargaku untuk kemudian mengambil satu agama. Apakah Tuhan akan diam saja dan menerima segala argumentasi antum? Yo, tentu tidak. Bagaimana kalau kemudian Allah mengatakan, bukankah telah kuberikan engkau akal? Bukankah telah kuberikan engkau umur untuk kemudian menemukanku? Ya, tapi saya tidak tahu kenapa engkau tidak pergunakan akalmu. Kenapa kamu tidak pergunakan semua sisi manusiamu yang sifatnya itu sekali untuk kemudian menemukanku? Bukankah tidak cukupkah waktu yang telah kuberikan di dunia untuk kemudian engkau mencariku? Sesuai dengan penjabaran Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal.
awalan nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Apa kata Al-Quran? Yastarifuna fiha. Mereka berteriak di dalam mereka. Siapa itu yastarifun? Apa? Saling berteriak mereka itu. Fiha di mana? Di dalam mereka. Apa yang mereka minta kepada Allah? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna ya'mal. Ya Allah. Wahai Tuhan kami, wahai penguasa kami, akhrijna, keluarkan kami di tempat penyiksaan ini. Keluarkan kami daripada segala api ini. Bebaskan kami daripada segala apa yang menimpa kami hari ini dengan penyesal. Kami menyesal kepadamu ya Allah. Maka kami akan berbuat baik ya Allah. Izinkan satu kesempatan ini ya Allah. Maka kami akan berbuat baik. Maka kami akan menyembahmu. Maka kami tidak akan memilih agama selain memilih agama selain kepadamu ya Allah. Menyembahmu. Di balik apa yang telah kami lakukan, maka jika engkau izinkan kami hidup kembali, kami akan menyembahmu di luar apa yang kami lakukan, di mana kami mendurhakaimu. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum nadhir. Dikatakan kepada mereka, waja'akum, apa kepada mereka? Awalam nu'ammirku, kata Allah, kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Kata Allah, umurmu udah cukup panjang di dunia. Andaikan kamu berumur 63 tahun, berapa? Jauh banget tuh 63 tahun. Kalau berak itu udah meledak septic tank. Jauh banget itu. Tapi adakah kamu satu waktu di balik apa yang ditradisikan oleh orang tuamu, di mana itu belum tentu aku dan engkau menggunakan kamu dan mencari? Sudahkah engkau pergunakan itu? Dengan segala umur yang aku berikan kepadamu, dengan segala rezeki yang diberikan kepadamu, dengan segala nikmat yang kuturunkan kepadamu, tidak satu engkau berpikir bahwa ada aku yang selalu sayang kepadamu dan kau mau mencari. Fadhuqu fi malidh-dhalimin nasir. Maka rasakanlah azab kami bagi orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Begitu kata. Itu yang dikatakan oleh Allah. Dan kemudian kita harus lari kemana? Setelah kemudian diberikannya umur yang begitu panjang, setelah diberikan umur yang begitu panjang, tapi kita lupa di dalam hal memanfaatkan umur tersebut. Kurangkah kasih sayang Allah saat setelah semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala, termasuk rezeki dan maka alhamdulillah hari ini kita melihat Kakak Lisa, di mana Kakak Lisa ini akhirnya memutuskan di balik pencariannya terhadap Tuhan, maka Islam menjadi lama di balik pegangan. Maka saya akan sangat respect ya. Sangat respect begini. Jikalau ada seseorang dia itu beragama Hindu, dia mencari Tuhannya, dia dapati di Kristen. Saya akan menemukan setidaknya dia pernah mencari seumur hidup di balik sekali kesempatan mencari Tuhan. Oke? Mari kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama seorang mu'alafah. Ya, siapa namanya? Boleh diperkenalkan diri dulu? Assalamualaikum, Bang Daman. Ya. Saya Lisa WR. Ya. Jadi sebelumnya ya mungkin kita beberapa viewers sudah kenal dengan beliau, seorang mu'alafah. Nah, jadi ada beberapa konten. Ini lu jadi Daman Irama lah ya. Daman Irama itu apa? Iya, suara kamu itu. Oh iya, jadi kan. Pokoknya di sini kita direcord oleh Julius ya dengan YouTube jadi HNC. Ya, dimana di sini aku ya simak ya sini. Aku diajak domba teman-teman sama Lisa. Makanya aku bilang ini konten yang seru. Kenapa aku jadi domba di sini? Nah, jadi kan beberapa dekade ini ya ada satu
hal yang booming banget, yaitu tentang seorang muslim dan dia itu seorang hafidhoh ya. Ngakunya seperti itu, seorang hafidhoh. Dia Hafidhoh itu hafiz Quran ya. Hafiz Quran ya, dari beberapa kita lihat bacaan Qurannya, wah makharijul hurufnya oke. Nah, jadi kan makharijul huruf juga bukan penentuan di balik seseorang itu paham isi Al-Quran ataupun benar-benar bisa menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran juga tidak bisa dipungkiri dengan segala keilmuannya yang begitu luas. Tidak bisa diartikan langsung secara terjemahan. Sekarang kita akan meninjau kepada Kakak Lisa. Kita setujui dulu, antum benar mu'alafah? Iya. Ya, sejatinya mungkin dulu tidak pernah berhijab. Setuju? Betul. Setuju. Nah, sekarang dengan dibatasi pakaiannya, kalau kita bilang pakaian yang panas, menutup diri, aura kecantikan tidak bisa keluar karena rambut yang tertutupi. Nah, itu dimana dia mengatakan gini, seharusnya ya kalau punya kecantikan ya, kalau kita punya kecantikan ngapain ditutup? Baik. Harusnya itu kan diumbar. Kan kita cewek nih, kita butuh diperlihatkan agar pretinya diperhatikan gitu kan. Nah, itu gimana menurut tanggapan Kakak Lisa? Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya, tanggapan dibalik ada seorang muslim, Ketawa Bang Jul. seorang muslim. Ini capek. Teman-teman, Kenapa ya susah banget dicerna? Padahal pertanyaan aku ya, ini aku lagi membela diri ya. Padahal mudah. Pertanyaan yang aku simpulkan, antum dulu tidak dibatasi apapun selama sebelum mualaf, yaitu tidak ada kerudungan, bebas lo ya kan, semua gue gitu kan. Yang aku tanya, bagaimana pendapat antum setelah kemudian mualaf dengan adanya orang Islam, bahkan dari internal Islam sendiri mengaku tidak, setelah itu mengatakan apa? Jilbab itu hanya tradisi. Bagaimana pendapat antum yang mualaf? Apakah karena pendapat muslim yang seperti ini antum juga ikutan buka jilbab gitu kan? Maksud gue kan. Jadi aku mau ingatin dulu ya, ini lagi magang jadi host. Magang. Maklumi kalau pertanyaannya itu membingungkan. Kan aku dari awal aku udah Dia tanggapan ya, dia meminta tanggapan ya. tanggapan Jadi bukan dibalik pertanyaan baik. seorang muslim. Karena gini, identiknya mu'alafah itu kan tidak terlalu mendalami seperti orang Baik. yang udah pertama di dasar Islam. Baik. Kan? So, itu bukan jadi dasar dong. Sejak kapan yang namanya mualafah pastinya dia nggak ngerti Islam. Bisa jadi dia Bukan, udah gini. bertahun-tahun belajar. Detailnya nggak percaya, gua framing ini dia bisa jawab nggak kira-kira? teman-teman perhatiin. Tadi beberapa waktu dekade lalu ini adem banget. Berarti udah tahu ya siapa yang campak api di situ. Siapa yang campak api, siapa yang siram pertalit, siapa yang siram pertamak, udah tahu ya, sehingga membara ya. Maksudku bilang kameramen. Bukan jadi dasar dong. Sejak kapan yang namanya mualafah pastinya dia nggak ngerti Islam. Bisa jadi dia Bukan, gini. udah bertahun-tahun belajar. Detailnya nggak percaya, gua framing ini dia bisa jawab nggak kira-kira? Wah, tuh Gue coba untuk framing bisa nggak dia jawab? Makanya ini kan perbandingannya dengan umat muslim yang awam dong. Kalau lu bandingin dengan lu yang santri, nggak fair. bukan gitu. Jadi ibaratnya tuh gini, ini mu'alaf, dia baru masuk Islam. Jangan sampai karena dogma seorang hafidhoh, Baik. stigma seorang Jadi, oke, hafidhoh. baik, Oh baik. dia hafidhoh, oh bener juga. Enggak, Oke, jangan baik, sampai saya kayak luruskan. gitu. Berarti tujuannya sekarang ingin saya menanggapi terkait tadi narasi yang telah disampaikan. Berarti ini seperti itu. podcast ya, kita bertiga. Dan lanjut. Ya, jadi menanggapi terkait tadi bahwasanya untuk mewajibkan kita yang menggunakan hijab itu tadi. Kenapa sih kita harus menutup diri atau menutup aurat kita ya dari rambut ya. Bahkan hanya boleh terlihat di wajah dan juga telapak tangan saja untuk yang muslimah. Tapi mohon maaf ini saya kelihatan ini teman-teman. Saya menyadari ini kesalahan dari diri saya. Jadi jangan salahkan Islamnya, tapi diri saya yang masih belum sempurna. Saya ingatkan kembali, saya di sini sedang belajar, teman-teman. Kayak seperti itu. Jadi di dalam saya bukan orang yang pandai, saya fakir ilmu agama ya, apalagi tadi dikatakan bahwasanya yang mengatakan itu adalah seorang hafiz. Hafidhoh. Nah, tentunya dia lebih paham Seharusnya. Tapi saya juga Lulusan melihat Belum tentu. Hafidhoh tuh hafal saja. Ya, itu hafal saja. Tapi di balik pemahaman Al-Quran itu jauh beda. Hafidhoh bagus nggak? Hafidhoh bagus. Dia hafal kalimat-kalimat yang suci daripada Al-Quran. Wah, luar biasa. Tapi belum tentu hafidhoh itu paham Al-Quran gitu. Orang ilmuwan Al-Quran itu punya standarisasinya yang banyak studi-studi ilmu yang kita lewati untuk menyulit arti makna dan maksud daripada Al-Quran. perguruan tinggi tafsir. Nah, Baik. gimana lagi? seharusnya dia lebih paham daripada
kami gitu ya, daripada apalagi saya yang sedang belajar ini begitu. Nah, saya menemukan ada satu ayat yang Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengingatkan anak dan istri, bahkan istri para muslim ya, bahwasanya untuk menutup diri, menutup aurat ya, yang boleh hanya terlihat di wajah dan telapak tangannya itu tadi. Di surat Al-Ahzab ayat 59. Dan saya menemukan ayat itu juga, itulah yang membuat saya itu iya ya, ternyata begini. Dan saya bahwasanya meyakini ini nih Islam ini sangat indah gitu. Dan kita ini sangat berharga. Kenapa sih kita harus menutup diri kita? Karena wanita itu berharga. Setiap helai rambutnya itu berharga. Dan pernah dengar nggak bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan penghuni neraka itu kebanyakan muslimah. Sorry, mohon maaf, maksudnya kebanyakan wanita. Kenapa? Masa kebanyakan muslimah? Enggak, kebanyakan wanita. Kenapa? Karena bebal. Neraka itu kebanyakan muslimah. Sorry, mohon maaf, maksudnya kebanyakan wanita. Kenapa kebanyakan wanita? Karena mereka itu selalu mengumbar auratnya itu tadi. Nah, wanita itu sangat berharga, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, hanya terlihat rambutnya saja itu bisa mengundang syahwat. Bisa membangkitkan syahwat lawan jenis. Apalagi keseluruhannya, apalagi yang tidak menutup aurat dari dadanya, dari bawahnya. Nah, hanya terlihat kadang terdengar suaranya saja itu bisa membangkitkan syahwat. Nah, berarti ini sebenarnya bukan kesalahan dari wanita ya, kesalahan dari lelaki. Seharusnya lelaki itu yang harus diubah otaknya, jangan kemana-mana. Itu gimana? Kesalahan bukan dari wanita, kesalahan dari laki-laki. Sebenarnya itu kembali lagi kepada diri laki-laki ya. Jadi laki-laki itu memang sudah Allah ciptakan bahwasanya 80% otak mereka itu lebih kebesar syahwatnya dibanding akal sehatnya. Nah, itu juga yang harus diketahui. Jadi tidak bisa menyalahkan laki-laki juga, karena Allah sudah ciptakan mereka seperti itu. Kalau kita menyalahkan mereka, berarti kita sedang tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak menyalahkan Allah yang menciptakan laki-laki seperti itu. Jadi karena psikis seorang lelaki itu ya, kalau ke seksual ataupun nafsunya itu lebih dominan. Betul. Sehingga kita boleh nggak ngambil kesimpulan kayak gini, yang menutup diri saja belum tentu terbebas daripada otak liarnya lelaki, apalagi yang membuka. Yang membuka. Nah, itu dia. Itu sudah tahu. Benar teman-teman. Jadi tujuan tutup aurat ini kita nggak bisa bantah, nggak bisa munafik ya. Kalau cewek ngomong, tapi buka aurat, apa urusan? Otak kalian aja tuh jangan ngeres, atau otak kalian aja tuh jangan bersifat negatif. Sorry wanita, kami tidak bisa. Kami udah coba lah, kami tidak bisa. Karena kami laki. Kalian itu kok goda. Kalian tertutup aja masih menggoda. Apalagi kalian terbuka. Makanya Tuhan yang menciptakan manusia sudah pasti tahu semua tentang manusia, spesifikasi manusia, bagaimana lelaki, bagaimana perempuan. Kalian buka aurat nggak usah jauh ya. Kalian pakai baju sopan, buka rambut aja. Ini kalian kelihatan. Itu zona sakralnya lelaki kalau ngelihat wanita. Kalau kami udah ngelihat leher, otak main. Ya mungkin sebagian besar mungkin yang akan komentar, aku dia aja gitu bang. Ya kamu. Tapi majority lelaki universalnya ke bawahnya gitu. Jadi itulah alasan kenapa disuruh tutup diri kamu. Seliar-liarnya pikiran kami, maka cukuplah adanya tutupan terhadapmu untuk membatasi keliaran ini. Agar kemudian kamu itu dihormati, hanya bisa dinikmati oleh satu orang. Yaitu siapa? Suami dan ayahmu. Ayahmu, keluargamu, dan suamimu. Menunjukkan apa? Kamu itu sedang dihargai loh. Kamu itu sedang diangkat derajatnya loh. Biar kamu itu nggak jadi gini teman-teman ya. Semua orang misalnya satu perempuan yang seksi lewat, seluruh mata lelaki itu kayak memandang murah. Jadi isi kepala kami itu gini ya, jujur ya, kita main jujur-jujuran dan logik. Isi kepala tuh anjir, apa isi otaknya tentang wah pinter banget tuh cewek, wah keren banget tuh cewek, wah enggak. Isi kepala lagi, kapan gua bisa nikmati dia, kapan gua bisa jamah dia, kapan gua bisa pegang dia, kapan gue bisa cium tuh bibir dia, kapan gue bisa tuh cium tuh leher dia. Di situ. Kita kalau laki mau jujur bahwa itu isi otak liarnya laki. Seluruh laki ngeliat lu dan berpikiran negatif terhadap lu.
lu sedang menjual kehormatan lu dan lu tidak dipandang hormat saat itu. Maka Allah mengatakan, ya, maka diperintahkan hijab dalam hadis. Tujuannya lu tertutup, setidaknya terbatasi otak kami di dalam hal berpikir aneh ataupun keliaran otaknya lelaki gitu. Nah, ini yang jadi masalah tuh gitu. Intinya gini, kalian jangan khawatir kecantikan kalian tuh nggak bisa diumbar-umbar ke suami kalian. Ya, kalian punya pantat yang vaginal, umbar-umbar ke suami kalian. Kalian punya payudara yang gede, umbar ke suami kalian. Bisa umbar kok, tapi untuk satu laki. Bukan untuk semua lelaki, men. Itu aja sedang dijaga kehormatan, malah lu mau nggak dihormati, itu gimana ceritanya? Islam menjaga kehormatan, lu maunya nggak dihormati, itu gitu. Udah, kita lanjut. Sebenarnya nggak perlu saya jelaskan, nggak perlu saya menanggapi, Anda sudah tahu. Jadi Nah. untuk apa Anda bertanya kepada saya? Oke. Kena marah aku. Nah, jadi No, bukan kena marah. Tapi itu Anda sudah menjawab sendiri apa yang Anda pertanyakan gitu. Nah, itu kan pengambilan kesimpulan di balik sebuah Oke, baik. narasi. Ya, Baik. aku kena marah anjir sih. Udah potong aja ntar. Nah, Loh, loh kok jadi gitu? ini kan temanya ngomong. Kenapa lu nggak terima lu dimarahin? Kan tema ngomong. Iya. Berarti gini loh. Ini yang saya ambil kesimpulan, saya tanggapi dari apa yang telah Betul. disampaikan Apa atau terus? cara Bang Daman untuk mempertanyakan itu Diskriminasi. kepada saya. Berarti kan Anda sebenarnya ingin memperlihatkan bahwasanya ini terlihat bodoh. Hah? Ya. Kan? Wah, ini gara-gara Seperti itu. kojol. Makanya tadi pas bagian yang itu Anda ingin memotong video itu gitu. Apa maksud Anda? Memotong video karena gue ngomong anjir. Dan tapi mohon maaf ya. Ini isi otak kedua orang beda-beda nih. Ada permusuhan terselubung ini Bukan kayaknya. permusuhan, Ini ada dendam Kojol pribadi. nyampe hati, dia capek hati, dia capek hati, kojol capek hati. Iya, ini masalahnya ada dendam pribadi di belakangnya. Iya, ini kameramen, Ini masalahnya ada dendam kameramen. pribadi di belakangnya. Kenapa saya dibegitukan? Iya, ini masalahnya ada dendam pribadi di belakangnya. Aku nggak tahu apa ini. No, kami tidak ada dendam, hanya saja. Padahal segmen aku suruh potong karena omongan aku yang gak bagus. Oke, baik. Nggak, Oke. omongan Anda bagus semua gitu. Cuman tuh Masalah Anda. Nah. Cuman gini loh Bang Daman, yang aku ambil dari kesimpulan penyampaian Bang Daman tadi keluar dari konteks, keluar dari yang seharusnya Bang Daman tuh ranahnya ke sini, tapi Bang Daman membawa saya ke sini gitu. Nah, saya mengikuti apa yang Bang Daman arahkan gitu. Nah, jadi mohon maaf jangan salahkan saya kalau juga saya bernarasi seperti itu gitu. Kalau menurut saya ya, Baik. tergantung tujuan daripada konten. Kalau tujuan kontennya ke arah viewers yang Islam, maka itu harus terjawab dengan subjektif, itu udah cukup. Dan Artinya apa? saya mau ingatkan juga ya teman-teman ya, bahwasanya di sini saya sangat fakir ilmu agama dan saya juga sedang belajar. Menurut saya Bang Daman ini orang yang cerdas, orang yang pandai karena beliau ini sudah lama sekali belajar, bukan hanya setahun 2 tahun, tapi beliau sudah lama di pondok pesantren, bahkan beliau juga sudah memiliki santri dan mengajar di beberapa pondok pesantren dengan santri yang ribuan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk itu sekarang dikarenakan mungkin kesibukan beliau yang agak kurang, jadi dialihkan untuk menghibur diri di game. Lebih baik main games daripada ke clubbing, main wanita dan yang lain Clubbing sebagainya. Menurut saya itu lebih baik. Iya, bagus. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, dilanjutkan. Jadi ibaratnya gini. Kalau tujuan audiens untuk mentargeting audiens kita itu adalah muslim doang, dengan subjektif itu udah cukup. Pembahasan tentang oh ini dalil, ini kelar. Ini kita bisa nggak kita coba ini karena objektif. Artinya objektif, siapapun yang beragama bakal berpikir ah ini benar. Nah gitu. Sekarang kita membahas karena objektif. Tinjauan, laki itu mudah aja. Ya kami nggak perlu pakai jilbab, kami tinggal nampakin rambut. Terus akan ada wanita seperti Kumaila itu yang mengatakan laki aja boleh, kenapa kami tidak? Itu bagaimana tanggapan antum? Di balik antum yang dulu seorang mualafah pasti dulu membuka aurat. Saya belum sampai di sana ya, kita Bang main Daman. jujur-jujuran. Oke, baik. Antum Nah, lebih untuk- zaman dulu saat antum di berbeda agama dengan membuka aurat atau sekarang saya menutup aurat? Nyaman. Nyaman. Nyamannya lebih di mana? nyamannya. Pertanyaannya ke situ ya. Nah, kalau untuk tadi pertanyaan di awal, mohon maaf saya belum sampai ke sana belajarnya terkait tentang laki-laki yang menutupi auratnya. Setahu saya laki-laki itu auratnya hanya batas sampai di sini Pusat. ya, dan juga untuk wanita untuk bagian atas itu sampai di sini aja. Jadi dia masih boleh terlihat di sini. Dan ini juga masih boleh terlihat. Nah, terus ininya masih boleh terlihat hanya sampai di sini saja. Oke. Itu yang saya tahu. Oke. Selebih itu, mohon maaf saya tidak bisa lebih jauh lagi untuk jawab, hanya itu dulu. Dan untuk tadi
lebih nyaman sekarang atau yang dulu? Saya merasa lebih nyaman. Walaupun dulu saya sempat mengatakan saya tidak mungkin memeluk Islam dan saya tidak mungkin memakai hijab karena menurut saya itu ribet. Kalau untuk Panas. sekarang boleh dikatakan mungkin juga seperti itu, ribet sekali ya. Untuk yang dulu saya pakai baju itu hanya pakai atasan gitu kan, atau mini dress seperti itu. Nah terus saya hanya pakai bawahan, udah selesai. Tapi kalau ini saya kan pakainya banyak banget. Saya harus menggunakan, sebelum saya menggunakan hijab yang terlihat di luar, saya menggunakan dulu bagian dalamnya. Nah, Panas nggak? saya sering membuat tutorial hijab ya teman-teman. Boleh jadi teman-teman juga udah tahu terkait tentang itu, berapa lapis yang saya gunakan. Nah terus saya menggunakan untuk pakai peniti, jarum pentol dan lain sebagainya. Pernah ketujuh nggak? Itu perlu dijawab nggak? Ini kan konteksnya bicara ya kan, nanya pernah ketujuh nggak? Iya. Udah lanjut, Perlu lanjut, dijawab lanjut. Oke. Aku konyol ya di situ ya teman-teman ya, sampai gue tanya pernah kecuk gak ya? Iya namanya kan kita buat narasi jadi adem ya kan, dibalik ojol ini. Apa sepi udah lempar api kan sedikit adem kan, tapi masih panas juga. Kalau ntar lagi campak danau nih pasti ini. Itu perlu dijawab nggak? Ini kan konteksnya bicara ya kan, nanya pernah ketujuh nggak? Iya. Udah lanjut, Perlu lanjut, dijawab lanjut, lanjut. Oke, oke. Kalau misalnya itu sudah menjawab, sudah saya nggak lanjut. Oke, oke, Silakan. oke, oke. Lanjutkan dengan pertanyaan yang Jadi lain. pertanyaannya kayak orang yang koki pernah nggak jarinya tuh kena pisau? Kena pisau ya pasti Kalau pernah kena- dong. Kena minyak yang mencerah. Pasti dong. Ini mohon maaf ya teman-teman, saya sudah berusaha untuk mengimbangi Bang Daman agar terlihat dia memang orang yang cerdas ya. Sudah berusaha untuk mengimbangi. Anjir. Tapi kalau makin kesini makin ke sana, mohon maaf saya nggak bisa lagi. Aku hanya itu sebatas mampu saya. Mampun udah Bang. Oke, kita yaudah. Selaku Menurut saya saya udah untuk menggunakan peniti pernah ketusuk nggak? Ya oke. Sering kali mungkin ya, kayak saya arahkan ke sana, saya jawab ya sering kali, apalagi dengan peniti yang saya gunakan lebih dari satu ya. Dan ini kan tidak tebal Bang Daman, ini bukan bantal atau bukan kasur, ya pasti kena ke kulit gitu. Untung saya tanyain pas kita cukup meledak pipinya. Canda. Ini kan tidak tebal Bang Daman, ini bukan bantal atau bukan kasur, ya pasti kena ke kulit gitu. Nah ada, jadi ini berapa lapis yang saya gunakan untuk menggunakan hijab ini Ya, ini dan masalah menggunakan nyaman. daster dan lain sebagainya. Saya tadi udah menjawab, lebih nyaman sekarang. nyaman sekarang dari apa? Paham maksudnya? Gini, aku bisa nyaman di rumah. Nyaman ini kan menjawab aja bikin pusing orang, bertanya pun bikin pusing ternyata kan. Enggak, nyamannya dari apa? Salah nggak aku nanya? Nyaman dari pandangan, nyaman dari segi ini mungkin lebih adab, nyaman dari apa? Oke. Spesifiknya. Begini, benar, oke, baik, pertanyaannya parah bagus. Oke, Yang baik, itunya tadi. baik, saya jawab. Menarik, pertanyaan ini bagus ya. Nyaman dari segi mananya? Sekarang begini, Gua di framing kojul terus. no, tinggal tergantung Bang Daman mengambil kesimpulan yang apa yang dilontarkan oleh Kojul ya. Ambil positif atau tidak positifnya. Kalau saya, menurut saya selalu bagus, di sini bagus, di sini juga bagus. Tahan Bang, tahan Bang Daman. Di sini bagus. malah didukung Kojul. Bikin kebakaran malah dukung apa? Harus di sini kan Bang, aku dan semesta kalian dengan segalanya. Oke, aku maafkan. Kan aku sendiri membela diriku sendiri. Silakan kalian berdua dan mengajak aliansi. Bagus di sini bagus. Kalau Bang Jul ini kan dia karena sudah mengerti ya, sudah mengerti dan boleh jadi dia hanya mengingatkan Bang Daman untuk lebih baik lagi kan gitu. Dan Bang Daman ini udah baik, tinggal diperbaiki lagi kayak gitu ya. Nah terus begini, nyamannya dari segi mana? Saya punya permen nih, ada punya permen? Enggak ada. Nggak ada. Anggap saja saya punya permen. Saya punya permen 2. Satu saya kasih Bang Daman yang sudah terbuka. Yang satunya lagi itu yang belum terbuka. Saya suruh Bang Daman pilih. Bang Daman pilih yang mana? Yang sudah terbuka atau yang belum? Yang belum dong. Apa alasannya? Lebih terjaga. Udah, itu jawabannya. Oh, lebih Tapi terjaga. itu untuk dalam hal artinya untuk dimiliki dong. Tapi kalau untuk Keseluruhan sebenarnya. Keseluruhan. Oke, untuk jawaban seorang mualaf itu udah luar biasa kita. Tapi kita dalam menghadapi universal ataupun halayak universal, kita juga butuh narasi yang objektif. Narasi yang objektifnya itu gini. Narasi yang objektifnya itu dipandang gini. Kamu menganut agama ya kamu wajib patuh. Ya kan?
Nah, jadi di dalam agama itu misalnya seperti di Islam. Di Islam banyak perintah yang dilakukan. Atau gini, tujuan daripada menyembah, tujuan dengan adanya Tuhan, maka adanya penciptaan. Saat adanya penciptaannya, adanya sesembahan atau menyembah. Ya, yang disembah dan adanya penyembah. Nah, cara penyembah dan yang disembah, adanya tata cara menyembah. Sekarang gini, dalam hal menyembah, seharusnya lebih umum kan. Dalam hal apapun kamu bisa menyembah. Kamu bikin pohon, kamu katakan itu Allah, ya bisa, itu mengagumkan. Kamu mau bikin lembu, kamu bilang apa itu? Lihat lembu, kamu bilang itu Allah, kamu sujud depan lembu, ya itu pengagungan. Kamu bikin ambil batu, kamu sembah-sembah, kamu katakan itu Allah, ya itu wujud pengagungan. Artinya apa? Kamu membuat satu media untuk tercapainya kamu kepada Allah. Pengagungan nggak? Pengagungan. Random di balik pengagungan tersebut. Makanya Allah khususkan dengan satu aturan. Sholatlah kamu. Saat ini aku mau disembah dengan versi sholat. Sehingga segala pengagungan yang sifatnya amburadul tadi, yang sifatnya itu dengan niat menggantungkan, tapi justru itu tidak disukai Tuhan, maka Allah mantapkan dengan satu penyembahan itu dengan sholat. Kita bertanya, kenapa harus sholat? Ya itu sudah aturan. Tuhan maunya seperti itu. Di balik semua aturan, ya cuma tidak ada di balik itu. Kalau menganut satu agama, misalnya Islam, ya lengkap dengan aturan Islam. Salah satunya apa? Menutup aurat. Kalau kita pengen umbar-umbaran, aurat laki itu mudah loh, sampai lutut doang. Sampai lutut, taruh ini sampai pusar. Kami tuh pengen pakai kolor doang tuh, berjalan-jalan di muka bumi ini gitu. Cuma menutup kelamin, boleh nggak? Boleh. Nggak jadi masalah. Lalu bertanya, apa yang harus tutup aurat? Gitu kan. Ya itu kamu Islam, kamu lengkap dengan aturan itu. Kamu di luar Islam seserah kamu dengan aturan yang lainnya. Agama apa yang kamu anut? Tapi kalau kamu bertanya untuk apa menutup aurat, ya itu aturan. Kalau kamu udah Islam, maka harus dikekang dengan aturan Islam. Tidak setuju dengan kekang aturan Islam, keluar dari Islam. Itu aja. Ya kan? Kamu mau lepas aurat? Ya. Di mana Pak? Kamu tidak mau menjalani aturan Islam? Ya. Caranya keluar dari Islam. Simpel. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau segala sesuatu yang berbentuk peraturan, makanya dikatakan Muslim itu sami'ana wa ata'na. Kami dengar dan kami ta'ana. Lalu bagaimana dalil tentang hijab? Gimana kalau ada dalil tentang hijab? Yaitu saat Nabi sedang berada di rumah, lalu Asma. Siapa Asma? Asma itu adalah kakak daripada Aisyah. Masuk dengan pakaian tipis dan tidak menggunakan hijab. Lalu Nabi katakan, lalu berpaling Nabi. Setelah berpaling, Nabi katakan kepada Asma, wahai Asma, ada yang terlalang untukmu untuk membuka ini. Ini itu yang mana? Yang ditunjuk oleh Nabi ini itu, yaitu muka dan telapak tangan. Apa? Yang ditunjuk oleh Nabi yang boleh terlihat. Tuh. Saya salah bentuknya. Yang boleh terlihat kepadamu Asma hanya ini, kata Nabi, dan ini. Jadi ini dan ini yang ditunjuki oleh Nabi yang mana? Muka dan cuma itu aja yang boleh terlihat. Lebih itu jangan. Artinya, Nabi cuma memerintahkan untuk menutup aurat tersebut. Soal bagaimana cara kamu menutup aurat, ya terserah kamu. Aku nggak pengen pakai hijab, aku pengen semen, ngecor. Ya. Aku mau ngecor rambut aku ngecor seluruh tubuh aku kecuali tangan dan muka. Boleh. Kamu mau pakai kertas semen, ya kan? Mau pakai apa, kantong kresek, kantong Alfamart, paper bag, terserah. Mau pakai helm, terserah. Ya penting aurat tertutup. Namun relevansinya sebelum Islam itu, di mana adatnya Timur Tengah menggunakan hijab, yaitu menggunakan kerudung. Maka saat itulah relevansi yang paling terbaik itu dengan menggunakan kerudung, menggunakan jilbab. Itu. Jadi apa pakai jilbab? Nah, itu paling relevan. Selebih itu kamu cari deh. Kamu mau gimana cara menutup aurat kamu? Coba pikir. Selain jilbab, Nabi cuma bilang gini, tutup auratmu selain ini dan ini. Cara apa selain jilbab? Ada nggak? Enggak kan? Ada bang. Aku mau pakai kertas semen padang. Itu masalah. Nanti aurat kamu tertutup. Gitu aja. Lanjut. Kadang dia lebih suka lihat yang terbuka. Oh, saya tahu isi dalamnya apa gitu. Keseluruhannya. Jadi kalau bagi penonton mungkin lebih suka yang terbuka. Oh ini nih kayak cake ya. Iya. Kalau terbuka transparan kelihatan kan? Iya. Detailnya seperti apa? Dalamnya nampak dua-dua. Tapi belum tentu kan yang terbuka itu lebih bagus, lebih baik. Dan belum tentu yang tertutup lebih baik. Nah, ini gimana nih? Kadang ada orang gini ya.
Ini kita nggak pungkiri zaman sekarang ini kan ada orang bilang, terutama cowok ya, ada yang bilang perempuan tuh ada dua, satu untuk dipacari, satu untuk dinikahi. Kadang-kadang dia suka dengan Bagus, oke. Saya tanggap ini. Jadi yang satu untuk dipacari, yang satu untuk dinikahi. Biasanya yang untuk dipacari itu yang terbuka, yang untuk dinikahi itu yang tertutup. So laki-laki pasti memilih istri itu yang baik, karena untuk masa depan anak-anaknya. Sekarang saya tanya sama Ko Julius. Ko Julius memilih istri yang tertutup atau yang terbuka? tertutup. Tertutup. Kenapa? Ya itu Apa? Itu nyapa. Framing nih orang. kemungkinan aneh-aneh atau sudah pernah jatuh atau apapun lebih kecil. Itu sih. Lebih aman dan lebih terjaga. Tentunya Itulah seperti saya itu kan? bilang, kadang-kadang orang sekarang agak lucu gitu. Dia kalau ditanya suka cewek ini nggak, suka gitu. Tapi mau untuk dinikahin nggak? Iya. Itu kesadaran, ini sebenarnya lebih ke pembahasan kita untuk kesadaran laki-laki, wanita-wanita yang terbuka ya. Jadi wanita-wanita yang terbuka, kalian didekati lebih dari satu laki-laki, kalian sadar itu mereka bukan untuk serius, tapi hanya untuk main-main atau hanya untuk dipacari. Jadi ini untuk kalian yang masih terbuka. Oke, kita uji Kalau untuk laki-laki yang serius, mereka akan mencari yang terjaga. Nah, tadi sebenarnya nggak saya jawab pun Bang Daman dan juga Ko Julius sudah menjawab. Oke, nggak bentar. Aku mau ajar nih orang. Jadi kalau kita kasih pilihan kepada Ko Julius, kameramen coy. nggak ada. Aku bersendam nih. Jadi aku ngasih pilihan tuh ini orang yang terbuka, namun bukan mantu orang. Jadi kalau kita kasih pilihan kepada Ko Julius, kameramen coy. nggak ada. Aku bersendam nih. Jadi aku ngasih pilihan tuh ini orang ya, yang terbuka, namun bukan mantan kriminal ataupun bukan gadis clubbing. Tapi dia terjaga ya, paling kurang dia cuma terbuka rambut, atau yang tertutup tapi mantan gadis clubbing. Pilih mana lo? Ya pasti yang buka. Kalau tahu benar-benar ya, cuman masalah kan kita nggak bisa tahu sejarah orang tuh sampai detail sekali. Dari mana lu menjamin bisa? Dua-duanya jujur. Loh, dari mana ukuran jujur? Oke. Dia jujur ke lu tuh. Oke, begini Bang Daman. Oke, begini Bang Daman. Bang Daman. Buka. Kalau tahu benar-benar Clubbing. Pilih mana lo? ya pasti yang buka. Kalau tahu benar-benar ya, cuman masalah kan kita nggak bisa tahu sejarah orang tuh sampai detail sekali gitu. Dari mana lu menjamin bisa? Dua-duanya jujur. Loh, dari mana ukuran jujur? Oke. Dia jujur ke lu tuh. Oke, begini Bang Daman. Oke, begini Bang Daman. Bang Daman menanyakan itu kepada Ko Julius. Saya sekarang tanya. Bang Daman santri. Bang Daman lebih nyaman menjadi mantan santri atau nyantri sampai mati? Mantan santri deh. Mantan santri. Berarti kalau Bang Daman menjadi mantan santri, berarti sekarang Bang Daman itu menjadi. Oke, kita bahas lagi yang tadi, udah pembahasan baru. Nah, soal yang tadi itu gini. Jilbab itu bukan karena kebaikan seseorang, teman-teman. Tidak mustahil ada orang yang buruk tapi berjilbab. Dan tidak mustahil ada orang baik tapi tidak berjilbab. Jadi, menjadikan landasan jilbab sebagai kebaikan itu rancu. Dan menjadikan keterbukaan sebagai keburukan itu juga rancu. Tapi identiknya ataupun majoritinya kebiasaan, rutinitas dan adatnya orang berjilbab dominan kepada bayi. Ya, yang terbuka dominan kepada jahat. Secara bukan global ya, secara apa? Pada satu waktu juga. Tapi kenapa alasannya berjilbab? Ya karena perintah Tuhan seperti itu. Saat kamu berada di dalam simbolik yang dinamakan Islam. Itu jawabannya. Jadi bukan karena penentuan kebaikan kamu berjilbab, bukan. Soal baik, kamu gak bertuhan pun kamu bisa baik. Ya kan? Untuk baik, kamu jadi bertato gitu kan, bertato jahat, kamu tetap juga bisa jadi baik. Kan tinjauan baik itu sifat kamu, bagaimana terhadap diri kamu sendiri dan bagaimana terhadap orang lain. Nah, jadi kalau di dalam Islam, kenapa disyariatkan berjilbab? Hanya untuk menghormati wanita, mengangkat derajat wanita. Janganlah tubuhmu yang terlampau enak dipandang oleh mata liarnya lelaki. Maka Islam itu membatasi wanita untuk hanya dinikmati oleh satu orang saja. Siapa? Yang menjadi bapak daripada anaknya, yang mengatakan cinta kepadanya, orang yang akan selalu memeluknya, orang yang akan selalu mencintainya, orang yang berjuang mati-matian mencari nafkah untuknya. Cukup dia yang menikmatimu. Cukup dia yang punya mata liar terhadapmu.
cukup dia yang dapat menyayangimu dan menyayangimu dan mendapati semua kenikmatanmu. Jadi Tuhan itu mengkhususkan kamu itu speciality on one person gitu. Tengok, speciality on one person aja udah. Bukan speciality on many person. Kalau on many person, ya siapa pun yang ngeliat lo, wah, enak nih. Gitu. Semua orang gitu. Itu kayak gak ada harga di mata semua orang. Tapi itu tertutup. Mata liarnya orang sekalipun masih punya potensi, tapi setidaknya terbatasi. Begitu lu jadi miliknya seseorang, lu itu full quality untuk satu orang. Lu dihormati dan segala mata liarnya itu cuma untuk satu orang. Segala hawa nafsunya ya cuma untuk satu orang. Siapa? Ya orang ciptakan lu. Bukan kepada orang yang berusaha berniat buruk terhadap. Berandal. Enggak sampai masih ke mending wilayah saya itu. menjadi mantan berandal dan saya sekarang menjadi santri sampai mati Itu daripada sama menjadi seperti gini. mantan santri terus sekarang masa depan kita Tapi itu nggak ada suram. mantan Apa lawan Kebanyakan merah? orang itu seperti itu Bang Daman. Dia probability ini masuk ke ini nanti ke filsafat. Kita ulang ya, kita ulang ya. Nggak, gini, Tahu ya. apa yang namanya Menjadi mantan santri. mantan santri? Bang Daman santri. Bang Daman lebih nyaman menjadi mantan santri atau nyantri sampai mati? Mantan santri deh. Mantan santri. Berarti kalau Bang Daman menjadi mantan santri, berarti sekarang Bang Daman itu menjadi berandal. Enggak sampai Masih ke mending wilayah saya itu. menjadi mantan berandal dan saya sekarang menjadi santri sampai mati Itu daripada sama menjadi seperti gini. mantan santri terus sekarang masa depan kita itu suram. Apa lawan bukan Kebanyakan merah? orang itu seperti itu Bang Daman. Dia probability ini masuk ke ini nanti ke Kan filsafat. pertanyaannya itu. Ya gini, Tadi. apa yang namanya bukan merah? Bisa jadi hijau, bisa jadi kuning, bisa jadi berarti masih banyak probability. Wah, Kecuali ini dua yang tahu nggak kontradiksi. tema kita di luar pembahasan kita di luar dari tema. Ya kan, teman-teman. Bang Jaman kritisi balik. Dia kalau yang gituan pasti nyasar. Ya udah. Jadi gini, jadi mantan santri belum tentu belum baik karena masih banyak probability yang terjadi. Kecuali Sekarang No. santri itu gimana ceritanya jadi mantan? Nggak ada santri itu nggak ada mantan Bang. Nggak ada Yang ada mantan. tuh santri, Nggak ada mantan santri sampai mati. Dan saya tidak sepakat kalau dikatakan mantan santri atau alumni santri. No. Berarti dia itu pernah menjadi santri dan sekarang itu bukan santri. Boleh jadi dia udah menjadi bukan santri lagi dan kehidupannya itu suram banget gitu loh. dia Kalau nggak mungkin dilabeli mantan santri. Masih mending tuh dibilang Ya, itu mantan tergantung siapa yang berandal. ngejudge, Sekarang kan? menjadi santri. Siapa yang ya, ngejudge? ngejudge-nya itu gini. Boleh nggak ada seseorang tiba-tiba datang ngejudge saya itu kamu bukan mantan santri ataupun kamu bukan santri? Loh, itu hak Bisa nggak? mereka. Ya, itu karena hak Tadi mereka. kan saya nanya abang. Jadi gini, hak antum Loh, menentukan kemana ini? definisi. Gini, hak antum menentukan definisi mantan santri. Hak saya menjawab tentang definisi mantan santri kan gitu, saling ke hak. Itu. Dia mantik soalnya. Mantik itu suka yang kayak gini. Iya. Ya, Oke, sekarang gini ya. Kalau Kita aku kembali selalu bilang ke kayak hijab, gini, kita Bang kembali Jul. ke hijab, kita Oke, kembali ke hijab. aku selalu bilang kayak gini. Oke, Anda benar, saya salah. Udah. Emosi ya. Jadi ibaratnya gini, kan dia ada kalau dalam mantik itu ada nakit, ada nakiden. Nakit itu apa namanya itu? Ada nakit, ada diden. Nakit itu membahas segi kontradiksi yang luas. Contoh, apa lawan daripada hitam? Ya bukan hitam. Segala yang bukan hitam ya menjadi lawan hitam. Saya bilang, apa lawan kata mus? Ya segala yang bukan mus, maka itu adalah bukan mus. Nah, misalnya apa? Apa lawan mus? TV bisa jadi kipas angin bisa jadi, pohon mangga bisa jadi, lembu bisa jadi, buaya bisa jadi, tanah bisa jadi, langit bisa jadi. Artinya apa? Apa lawan kata mus? Ya bukan mus. Kan gitu. Nah, ada yang kedua diden. Diden itu apa? Kontradiksi yang sifatnya itu lebih dominan. Misalnya apa? Apa lawan hitam? Ya putih. Apa lawan langit? Ya bumi. Apa lawan kanan? Ya kiri gitu. Nah, ketika Lisa menyampaikan bukan santri, arahnya kepada berandal, nggak cocok. Jadi ketika mantan santri itu ya bisa jadi tetap baik, tapi dia tidak dipandang santri saja gitu. Ya. Tidak ada yang namanya apa lawan kata santri? Berandal. Nggak ada. Apa lawan kata santri? Ya bukan santri. Itu aja. Gitu kan? Nah, gitu doang ya, teman-teman. Namun dapat lawan setelah dia bukan santri dia menjadi buruk ya belum tentu kan gitu. Lanjut. Bang Daman diuji. Jadi kena mantik-mantikan ya. Ciu. Kita kembali ke ini konten adu domba ini. Iya. Adu domba. Tapi Anda yang mengiring opini kami ke sana. Ya, Deng. Dah. Oke, lanjut. Gini. Masih mau dijawab atau sudah? Lu komennya apa sih? Udah di komen apa sih? Kasih komennya. Tahu nggak penonton berapa sini? Hampir 600 orang. Siapa? Semua Dan
Menjat Bang Daman. nggak tahu. Ngejat Pokoknya Bang Daman. aku ini bener Bacain kok 5 komen terakhir deh. luruskan lagi. Kenapa Pokoknya Bang menurut- Daman bagus teman-teman. Udah Itu gitu yang aja. cowok nggak ngalah. Aku tidak. Wah, pro Lisa semua di sini capek. Lu kan bikin Makanya aku bilang tadi kan Bang Daman bilang apa yang waktu di sana dia mau angkat tema apa? Ya nggak apa-apa diangkat aja. Saya bilang gitu kan. Abang seolah-olah kayak mau menjatuhkan saya kan. Nah, terus- Bukan menjatuh. Nah. Jadi saya bilang nggak apa-apa. Aduh. Kita lihat aja siapa yang Kasian lebih ke jadi Bang siapa Daman. gitu. Udah salah deng. Nah, lu mau nanya yang lain nih. Kita tanya masalah pandangan. aktifin aja mic bisa. Itu bisa diaktifin. Ya, Coba. nggak usah. Nah, Jadi pandangan Lisa nih, ini kan hari ini kan Ya enak banget. ya sedang Kalau merayakan perempuan mualaf, ya artinya mualafah, biasanya kan diberikan perlindungan mungkin di pondok atau dicarikan kosan, dan biasanya ada beberapa yayasan itu cuman menampung 2 bulan sampai 3 bulan. Begitu selesai itu mereka arahkan kalau bisa tuh segera menikah. Bahkan banyak sekali tuh, semua dipaksa nikah gitu. Saya sampai bilang, apakah menikah itu jadi solusi? Iya, dia bilang. Jadi ada beberapa mualaf center tuh sampai ya jujur jadi adu argumen sama saya gitu. Oke, teman-teman, ini next videonya ya. Next video kita akan bahas video yang belum selesai, masalah solusi mualaf setelah kemudian mualaf adalah menikah. Jadi bakal jadi titik-titik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tinggalkan komen. Setelah video ini diupload, jangan lupa nonton, komen langsung. Jangan lupa titipkan komen walaupun P, walaupun C, walaupun D, walaupun A, walaupun K, walaupun emot, walaupun suka-suka kalian. Terima kasih banyak yang telah hadir di channel Bang Daman. Kalian luar biasa. Hari ini kita udah melihat ya. Kita ngambil kesimpulan dulu bahwa rencananya tujuan daripada podcast ini adalah menanyakan seputar kemualafan Talisa, seputar bagaimana pandangan beliau terhadap hijab. Akankah ini sebuah menjadi keterbatasan yang tidak nikmat? Ataukah justru ini menjadi hal positif yang harus diterapkan? Tapi kemudian adanya Ko Julius yang melontarkan api, yang memberikan bensin, yang mencapakan pertambang, akhirnya suasana menjadi ricuh, huru-hara, dan tak terkontrol. Tapi ini sifatnya bercanda. Justru kami di luar itu menjadi lebih baik. Tapi yang namanya pembicaraan ya, karena gini teman-teman. Kalian perhatiin nggak kalau cewek sama cowok teleponan tuh? Padahal sebenarnya masalah nggak ada. Tapi kalau udah lama teleponan ya, malam ini teleponan, malam besok teleponan, sekali teleponan 3 jam, pasti udah masalah. Kenapa? Ya karena udah banyak yang dibicarakan, sehingga banyak bicara nanti di antara semuanya udah nggak terkontrol, hingga kemudian ada yang namanya penyinggungan, sehingga berantem. Gini juga nih, banyak ngomong, banyak ini, tiba-tiba kesinggung. Karena apa? Ada yang mencampak api. Karena ada yang campak api, Kojul. Tapi di luar itu kalian nggak usah khawatir. Kami baik-baik saja dan kami masih berteman dan kami itu saling minum cendol setelah itu ya. Minum cendol, nikmati suasana danau. Kami masih baik-baik saja ya, jangan ini. Oke, setelah ini mungkin besok ya, atau mungkin hari ini kita akan upload lagi video next tanggapan terhadap video ini ya, teman-teman ya. Jazakallah, nikmati keseruannya selalu di Almatiki Reaction. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.